Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja nih menelusuri sumber yang sudah Anda siapkan. Hari ini topiknya lumayan bikin merinding ya, pengalaman bertemu hantu. Aha. Tapi kita nggak akan bahas dari sisi horornya kan? Misi kita kali ini berdasarkan sumber utama Anda, bab High Spirits dari buku The Science of Weird Shit karya Chris French adalah untuk membedah kenapa pikiran kita ini jago banget menciptakan pengalaman supranatural. Benar sekali. Kita akan kupas gimana mesin super canggih di dalam kepala kita ini, dengan segala bias dan jalan pintasnya, bisa mengubah suara derit lantai atau hembusan angin biasa menjadi sesuatu yang terasa jauh lebih misterius. Oke, Dan yang penting ya, seperti yang Anda bilang, tujuan kita di sini bukan buat bilang pengalaman orang itu bohong. Sama sekali bukan. Kita cuma penasaran aja, kira-kira apa sih yang terjadi di balik itu semua? Dari kacamata sains. oke, kalau gitu mari kita mulai dari yang paling jelas dulu ya. Di dalam sumber yang Anda berikan, French langsung nyinggung soal ini. Nggak semua cerita hantu itu tulus kan? Ada beberapa kasus paling terkenal di dunia justru ternyata, rekayasa. Betul. Dan ini titik awal yang penting. Karena kasus-kasus inilah yang seringkali ngebentuk gambaran publik soal hantu. Buku Anda menyoroti dua contoh klasik. Yang pertama itu kasus poltergeist Columbus tahun 1984. Oh, yang poltergeist itu. Iya, ini tentang seorang remaja bernama Tina Rage. Dia anak adopsi, lagi ngalamin masa-masa sulit gitu. Dan tiba-tiba setelah nonton film Poltergeist, benda-benda di rumahnya mulai berterbangan. Ah, saya ingat kasus ini dari fotonya. Ada satu foto yang ikonik banget, karya Fred Shannon, yang nunjukin telepon rumah seolah-olah terbang gitu di depan Tina yang mukanya kelihatan ketakutan. Foto itu kan jadi sampul majalah di mana-mana. Tepat, foto itu yang bikin kasusnya meledak. Tapi, disinilah bagian menariknya. Seorang penyelidik skeptis, namanya James Randi, dia menganalisis foto-foto itu dan wawancara dengan si fotografer. Terus? Ternyata, Shannon, si fotografer, ngaku kalau dia nggak pernah sekalipun melihat benda terbang dengan mata kepalanya sendiri. Loh, terus gimana dia bisa dapat foto itu? Caranya, dia itu memalingkan muka, ngarahin kamera ke arah Tina, dan baru nekan tombol rana pas dia nangkep ada gerakan dari sudut matanya. Tunggu. Jadi dia nggak ngeliat langsung, dia sengaja malingin muka. Betul. Menurut analisis Randy, ini skenario yang sempurna buat Tina. Sempurna buat dia eh ngelempar barangnya sendiri gitu. Persis. Dia tinggal nunggu saat gak ada yang lihat dia secara langsung, terus lempar sendiri benda-benda itu sambil pasang ekspresi kaget. Momen sepersekian detik itu yang ketangkap kamera. Jadi ilusi yang sempurna. Wah, kebutuhan akan perhatian ya kayaknya. Kemungkinan besar begitu. Apalagi di masa remajanya yang sulit. Oke, itu satu. Kasus kedua yang dibahas di buku Anda malah lebih besar lagi. The Amityville Horror. Ini kan udah jadi film horor di mana-mana. Ceritanya satu keluarga pindah ke rumah bekas pembunuhan massal terus diteror. Dan ceritanya emang dramatis banget. Pintu copot dari engsel, ratusan lalat muncul di tengah musim dingin, ada lendir hijau aneh, sampai katanya Nyonya Letts melayang di atas tempat tidur. Gila, itu sih mimpi buruk banget. Tapi Ternyata, ada pengakuan langsung dari orang di balik layar. William Weber, pengacara yang dulu ngebela si pembunuh di rumah itu, Ronald DeFeo Jr., bertahun-tahun kemudian nyaku blak-blakan. Saya kutip langsung dari sumber Anda ya. Saya tahu buku ini adalah hoax. Kami menciptakan cerita horor ini sambil minum berbotol-botol anggur. sambil minum anggur. Gila, santai sangat ya ngakunya. Jadi motifnya apa? Uangnya? Iya, jelas. Mereka lihat ada potensi keuntungan gede dari sebuah cerita horor yang berdasarkan kisah nyata. Dan yang bikin makin yakin? Yang jadi paku terakhirnya adalah fakta bahwa nggak ada satupun penghuni rumah itu setelah keluarga Lutz yang pernah ngelaporin secuil pun aktivitas paranormal. Rumah itu sunyi senyap. Jadi dua kasus terbesar ini ngajarin kita kalau kadang penjelasan paling sederhana, kayak serakah atau butuh perhatian, itu jawaban yang paling benar ya. Tepat sekali. Oke, itu kan yang jelas-jelas bohong. Tapi jujur aja, banyak banget pengalaman yang tulus, orang-orang yang kita kenal, kita percaya, mereka sungguh-sungguh yakin ngalamin sesuatu yang aneh. Nah, disinilah pembahasannya jadi jauh lebih menarik kan? Psikologis yang kuat banget. Konteks dan keyakinan.
Ini semua intinya ada di efek yang disebut priming. Priming, oke? Bayangin Anda mau wisata ke sebuah kastil tua. Terus sebelum masuk, pemandu wisatanya bisik-bisik, hati-hati. Banyak yang bilang tempat ini angker. Wah, kalau saya digiguin pasti langsung siaga 1. Tiap ada suara aneh, bayangan dikit pasti langsung mikir, nah ini dia hantunya. Persis, otak Anda itu udah disetel buat nyari hantu. Suara derit kayu yang wajar, hembusan angin, yang tadinya mungkin nggak akan Anda perhatiin, sekarang jadi punya makna baru. Otak Anda secara aktif menafsirkan setiap rangsangan yang ambigu sebagai bukti. Padahal kalau nggak dibilangin gitu mungkin cuma, oh bangunan tua biasa gitu ya. Betul sekali. Saya juga sering dengar orang lihat wajah di awan, atau di pola retakan dinding, bahkan di roti panggang. Apa itu ada hubungannya sama ini, kayak trik pikiran gitu? Ada, dan itu fenomena yang menarik dan umum banget. Namanya pareidolia. Pareidolia. Iya, kecenderungan otak kita buat ngelihat pola yang familiar, terutama wajah manusia, pada gambar atau suara yang acak. Leonardo da Vinci bahkan pernah nulis soal ini, gimana dia bisa ngelihat pemandangan pertempuran cuma dengan natap dinding yang bernoda. Kenapa harus wajah sih? Kenapa otak kita kayaknya terobsesi banget sama wajah? Ini sisa-sisa evolusi. Buat nenek moyang kita, kemampuan buat deteksi wajah dengan cepat, entah itu kawan atau lawan, manusia atau predator, itu soal hidup dan mati. Ah, masuk akal. Jadi, otak kita membangun sistem deteksi wajah yang super sensitif. Saking sensitifnya, sistem ini sering ngasih hasil positif palsu. Lebih baik salah lihat wajah di pohon daripada nggak lihat macan yang ngintai. Makanya kita sering lihat sosok di bayangan gorden. Oke. Tapi di sisi lain, yang aneh juga, kadang kita malah nggak ngelihat sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata. Saya sering banget nyari kacamata padahal ada di atas meja. Nah, itu kebalikannya. Fenomena itu namanya inattentional blindness, kebutaan karena kurang perhatian. Eksperimen paling terkenal itu video gorila tak terlihat. Oh, saya tahu ini. Yang suruh ngitung lemparan bola basket itu kan? Betul. Partisipan diminta fokus ngitung berapa kali orang-orang lempar bola. Di tengah-tengah permainan, ada orang pakai kostum gorila, masuk, jalan santai, mukul dada, terus keluar lagi. Dan banyak yang nggak sadar kan? Sekitar separuh partisipan sama sekali nggak nyadar ada gorila di sana. Karena fokus mental mereka penuh buat ngitung, otak mereka nyaring informasi lain, bahkan yang segede gorila. Gila juga ya? Sumber Anda bahkan nyebutin studi yang lucu dari para psikolog Tony Cornell. Puluhan tahun lalu, dia nutupin dirinya pakai kain muslin putih, terus jalan-jalan sebagai hantu di padang rumput dan kuburan. Buat apa? Ngagetin orang? Buat ngeliti reaksi orang, tapi hasilnya Panik. hampir nggak ada yang merhatiin dia. Dia benar-benar diabaikan. Kasian banget hantunya dicuekin. Cornell sendiri kecewa, tapi tanpa sadar dia justru ngebuktiin poin penting. Kalau kita nggak mengharapkan buat lihat hantu, kemungkinan besar kita emang nggak akan lihat. Bahkan kalau hantu itu jalan-jalan di depan kita. Oke, jadi indera kita bisa salah lihat, bisa juga nggak lihat. Sekarang, gimana dengan ingatan kita setelah kejadian aneh terjadi? Apa ingatan itu bisa diandalin? Nah, ini mungkin bagian yang paling mengejutkan. Ingatan kita itu sama sekali bukan kayak rekaman video. Bukan rekaman maksudnya? Ini proses rekonstruksi yang aktif. Setiap kali Anda ngingat sesuatu, otak Anda itu nggak muter ulang rekaman, tapi ngebangun kembali kenangan itu dari potongan-potongan informasi. Dan dalam prosesnya, otak sering ngisi bagian yang kosong dengan apa yang seharusnya terjadi. Ada contoh gampangnya nggak? Ada. Coba jawab cepat. Di jam dinding dengan angka Romawi, angka 4 ditulis kayak apa? Jelas, IV 1 sebelum 5. Itu jawaban yang paling logis dan hampir semua orang akan jawab gitu. Tapi coba Anda perhatiin lain tali. Di sebagian besar jam, angka itu ditulis EI. Hahaha, serius? Serius. Ini contoh sempurna. Meskipun Anda mungkin udah lihat jam kayak gitu ratusan kali, otak Anda memperbaiki ingatan itu biar sesuai aturan angka Romawi yang Anda tahu. Wah, benar juga. Saya nggak pernah sadar. Kalau ingatan soal jam aja bisa sekacau itu, gimana ingatan soal kejadian yang membingungkan kayak penampakan? Tepat sekali. Ketidakandalan ingatan ini jadi kelihatan banget dalam konteks seans atau pemanggilan arwah. Ada studi dari tahun 1887 oleh S. John Davy. Dia ngadain seans palsu pakai trik sulap. Setelah selesai, dia minta pesertanya nulis apa yang mereka lihat. Dan hasilnya? Luar biasa. Laporan mereka nggak akurat sama sekali. Mereka ngilangin detail-detail kunci yang bisa ngejelasin triknya, dan sebaliknya, mereka malah nambahin detail-detail dramatis yang nggak pernah terjadi.
bikin trik sulapnya jadi kelihatan paranormal beneran. Jadi mereka bukan bohong ya? Mereka benar-benar percaya dan ingat hal-hal yang nggak terjadi itu. Betul, mereka nggak bohong. Otak mereka merekonstruksi kejadian itu dengan cara yang paling masuk akal buat mereka. Dan dalam konteks seance, yang paling masuk akal ya paranormal. Psikolog modern Richard Wiseman mereplikasi ini. Dalam seance palsu, seorang psikis ngebengkokin kunci terus ditaruh di meja. Setelah itu, dia cuma menyarankan dengan kata-kata, lihat, kuncinya masih terus bengkok. Padahal kuncinya diam aja. Hasilnya, sebagian besar partisipan ngelapor dengan yakin kalau mereka lihat kunci itu beneran terus ngebengkok sendiri. Tunggu, ini agak gila sih. Maksudnya ingatan saya soal apa yang terjadi kemarin bisa diubah cuma gara-gara omongan orang hari ini. Ngeri juga ya. Itu fenomena yang disebut misinformation effect. Dan ini nyata banget. Pelopornya, Elizabeth Loftus, nunjukin ini di studi klasiknya. Dia nunjukin gambar mobil di depan rambu stop. Terus, pas nanya, dia nyelipin kata yield. Pertanyaan itu aja udah cukup bikin banyak partisipan yakin kalau rambu yang mereka lihat emang yield. Wow. Nah, dalam konteks paranormal, studi oleh Chrissy Wilson dan Chris French, penulis sumber kita, nunjukin hal yang sama. Kalau Anda nonton video kunci bengkok tadi bareng orang lain, terus orang itu bilang, wow, kuncinya terus bengkok, kemungkinan Anda ngelaporin hal yang sama bakal naik drastis. Pengaruh sosial bisa nulis ulang ingatan kita. Ternyata bisa sangat kreatif ya. Tapi saya masih kepikiran satu hal. Kenapa ada tempat-tempat tertentu yang reputasinya angker banget? Kayak Hampton Court Palace di Inggris yang disebut di buku Anda. Kalau semua ini cuma permainan pikiran, kenapa pengalaman ini kayaknya numpuk di lokasi tertentu? Apa benar ada sesuatu di dindingnya? Itu pertanyaan yang bagus banget dan para peneliti juga penasaran. Richard Wiseman ngelakuin serangkaian eksperimen di Hampton Court Palace dan juga di Southbridge Falls, Edinburgh, dua lokasi yang terkenal angker. Terus gimana eksperimennya? Dia minta banyak orang jalan ngelewatin area yang beda-beda. Beberapa punya reputasi berhantu, yang lain nggak. Dan dia nemuin sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Orang-orang secara konsisten ngelaporin lebih banyak pengalaman aneh, merasa dingin, dengar sesuatu, merasa ada kehadiran di area yang secara historis dianggap berhantu. Oke, itu kan wajar karena sugesti. Nah, ini bagian pentingnya. Mereka ngelaporin ini bahkan jika mereka tidak diberitahu area mana yang seharusnya berhantu. Wah, jadi bukan cuma sugesti dari cerita dong. Ada sesuatu yang nyata di lingkungannya. Tampaknya begitu. Analisis Wiseman nunjukin ada beberapa faktor fisik yang mungkin berpengaruh. Misalnya, area berhantu sering punya perubahan pencahayaan yang drastis, dari terang banget ke gelap banget. Ruangan dengan langit-langit yang lebih tinggi juga micu lebih banyak laporan aneh. Kenapa langit-langit tinggi? Teorinya, ini mungkin ngaktifin kewaspadaan evolusioner kita. Di gua dengan langit-langit tinggi, nenek moyang kita harus waspada sama predator dari atas. Mungkin sisa-sisa insting itu masih ada. Kalau soal faktor lingkungan, saya sering dengar para pemburu hantu ngomongin dua hal. Medan elektromagnetik atau EMF dan infrasound. Mereka kan selalu bawa alat-alat itu. Gimana penjelasan sainsnya? Dengar, dua teori itu populer banget. Teori EMF dari Michael Persinger, yang berpendapat kalau medan elektromagnetik yang lemah dan kompleks bisa merangsang lobus temporal di otak kita, bikin sensasi merasa ada kehadiran. Terus yang satunya? Infrasound. Infrasound itu suara frekuensi sangat rendah, di bawah 20 Hz. Kita nggak bisa dengar, tapi bisa ngerasain. Teori ini dipopulerkan oleh Vic Tandy. Dia punya cerita pribadi yang menarik kan di buku itu? Iya. Yang dia lagi kerja di labnya yang katanya berhantu itu kan? Betul. Tiba-tiba dia merasa nggak nyaman, merinding, dan dari sudut matanya dia lihat penampakan abu-abu. Dia takut banget. Tapi sebagai ilmuwan, rasa penasarannya ngambil alih. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya kipas angin baru. Kipas angin? Iya, getaran kipas itu nyiptain gelombang infrasound yang beresonansi tepat sama frekuensi bola matanya. Ini nyebabin distorsi visual, si penampakan abu-abu, dan juga sensasi merinding itu. Wah, kedengerannya teori-teori ini masuk akal banget. Tapi, kenapa para ilmuwan masih belum sepenuhnya yakin? Nah, ini tantangannya. Para peneliti nyoba ngejawab ini dengan eksperimen besar. Mereka ngebangun ruangan yang dijuluki ruangan berhantu. Di dalamnya, mereka bisa nyalain dan matiin medan elektromagnetik dan infrasound tanpa diketahui partisipan. Terus partisipannya disuruh ngapain?
Cuma duduk dan ngelaporin sensasi aneh apapun yang mereka rasain. Dan hasilnya? Hasilnya anti klimaks. Partisipan emang ngelaporin macam-macam sensasi. Pusing, cemas, merasa ada kehadiran, tapi laporan-laporan ini nggak berkorelasi secara signifikan dengan apakah EMF atau infrasound lagi dinyalain atau enggak. Nggak ada hubungannya. Sama sekali. Orang ngerasain hal aneh, baik pas ada maupun nggak ada medan tersebut. Kesimpulannya, ya faktor psikologis kayak sugesti dan ekspektasi tampaknya masih jadi pemain utama yang jauh lebih kuat. Jadi setelah kita menelusuri semua ini, dari hoax, cara kerja otak, sampai lingkungan, apa kesimpulan besarnya? Kesimpulannya, pengalaman bertemu hantu itu seringkali kayak badai yang sempurna, gabungan dari keyakinan kita, konteks tempat yang serem, otak kita yang super aktif nyari pola wajah, dan yang paling kuat, ingatan kita yang sangat licin dan gampang dibentuk ulang sama sugesti. Ini bener-bener nunjukin betapa kuatnya pikiran kita dalam ngebentuk realitas yang kita alami ya. Tepat. Dan penting buat ditekankan lagi ya, memahami semua ini tuh bukan berarti ngeremehin pengalaman seseorang. Rasa takut, takjub, atau bingung yang mereka rasain, itu 100% nyata. Analisis ini nggak ngilangin kengerian pengalaman itu, tapi cuma nawarin kerangka kerja yang beda buat mahamin dari mana pengalaman itu kemungkinan besar berasal. Dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam, dari cara kerja otak kita yang luar biasa kompleks dan terkadang ya sangat aneh. Sebuah perjalanan yang luar biasa ke dalam pikiran kita sendiri ya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran nih untuk Anda. Kita udah lihat gimana pikiran kita bisa secara nggak sengaja nyiptain hantu dari rangsangan yang ambigu pas kita lagi pasif. Sekarang coba deh bayangin apa yang terjadi waktu orang-orang secara aktif dan sengaja nyoba komunikasi sama arwah, misalnya lewat seans atau papan ouija. Kalau pikiran udah sekuat itu pas kita nggak berusaha, kira-kira bias dan ekspektasi apa lagi yang muncul pas kita dengan sengaja ngetuk pintu itu? Sesuatu untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.